Selamat pagi anak-anak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu walaupun menggunakan secara visual atau menggunakan secara digital. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu pada KD 31, yaitu tentang pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Pengakuan dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tahu bahwa syarat suatu negara merdeka itu apa saja? Mungkin ada yang bisa menyampaikan. Jadi yang pertama adalah syarat suatu negara yang merdeka itu mempunyai wilayah. Jadi Bapak tanyakan, apakah negara itu tidak punya wilayah? Ada enggak negara yang tidak punya wilayah? Jadi syarat suatu negara merdeka adalah mempunyai wilayah. Yang kedua yaitu pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah rakyat. Jadi dari ketiga itu baiklah kita jabarkan satu persatu. Yang pertama wilayah, bahwa Indonesia itu merupakan wilayah yang cukup luas. Jadi wilayah Indonesia itu di kawasan Asia Tenggara itu termasuk wilayah yang besar, ya, negara besar. Jadi wilayah Indonesia itu kepulauan yang dipisahkan oleh lautan. Maka kita bisa mengambil pelajaran di sini bahwa pentingnya adanya rasa persatuan, ya. Kemudian pemerintahan. Kapan pemerintahan Indonesia itu ada? Ada yang tahu? Jadi pemerintahan Indonesia itu ada, atau terbentuknya pemerintahan itu adanya sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Jadi dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus itu membentuk pemerintahan atau lembaga kelengkapan negara. Salah satunya adalah mengangkat presiden dan wakil presiden, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi secara de facto itu sudah ada pemerintahan di Indonesia, ya. Dan ini dilakukan oleh PPKI. Kemudian rakyat. Jadi Indonesia ini termasuk negara yang penduduknya padat atau besar di negara Asia ini, di samping Cina maupun India. Jadi inilah syarat-syarat suatu negara yang harus dimiliki. Jadi Indonesia sudah memenuhi ini semua. Kemudian syarat yang lain adalah pengakuan terhadap Indonesia, yaitu oleh dunia internasional. Apakah ada negara yang merdeka tidak diakui oleh dunia internasional? Ada enggak? Ya mungkin salah satunya, contohnya Palestina, ya, betul, seperti yang kalian sampaikan tadi. Jadi yang selanjutnya, jadi ada dua hal yang di sini nanti. Yang pertama adalah kemerdekaan, proses kemerdekaan. Yang kedua adalah pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah sekarang negara mana saja yang mengakui kemerdekaan Indonesia sejak awal itu? Yang pertama adalah Palestina. Jadi Palestina itu sebelum Indonesia merdeka itu sudah mengakui
akan kemerdekaan Indonesia. Jadi mulai tahun 1944 itu Palestina itu sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu keadaan Jepang itu sudah terdesak oleh Amerika, sehingga mulai September itu kekuasaan Jepang di Pasifik dan di wilayah Asia Tenggara itu sudah mulai tergusur oleh Amerika dan sekutunya. Maka Palestina sebagai negara yang mengakui nanti proses kemerdekaan Indonesia ini. Yang kedua, di benua Mesir, di benua Afrika, yaitu adalah negara Mesir. Jadi Mesir dengan minta dukungan Liga Arab itu kemudian secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia. Untuk wilayah Asia yang pertama adalah India. Jadi negara India itu walaupun merdeka itu lebih akhir atau lebih dulu Indonesia, tetapi India selalu mendukung terhadap kemerdekaan Indonesia. Hal ini terbukti pada waktu Belanda itu masuk kembali ke Indonesia dan mengadakan serangan atau yang lebih terkenal dengan agresi militer Belanda II, yang pada waktu itu adalah ibu kotanya di Jogja. Itu salah satu dukungan dari India itu adalah adanya resolusi dari Dewan Keamanan PBB, yang itu salah satunya yang mendukung adalah India. Kemudian secara ekonomi, hubungan antara Indonesia dengan India itu adalah untuk membuka blokade ekonomi Belanda. Jadi awal kemerdekaan itu Belanda masih berusaha untuk menguasai wilayah Indonesia dengan cara memblokade ekonomi. Maka hasil pertanian Indonesia itu susah untuk dijual ke luar negeri. Makanya dengan cara ini adalah tujuannya adalah untuk membuka blokade antara India dengan Indonesia itu dengan cara mengirim beras ke India. Pada saat itu alasannya adalah untuk memberikan bantuan kepada India. Ini bentuk dukungan dari India terhadap Indonesia. Kemudian dukungan dari negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia yaitu datang dari Australia. Jadi secara geografis wilayah Australia itu dekat dengan Indonesia. Jadi sebagai negara tetangga mengadakan dukungan, diantaranya Australia itu sebagai wakil Indonesia dalam masalah konflik Indonesia-Belanda. Jadi pada saat itu membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. Indonesia itu diwakili oleh Australia, kemudian Amerika itu sebagai negara penengah, dan Belanda diwakili oleh Belgia. Jadi tujuan Komisi Tiga Negara ini adalah untuk mendamaikan antara Indonesia dan Belanda. Jadi setelah masuknya Belanda ke Indonesia kembali, jadi dengan pada saat itu mengikuti Inggris, jadi Inggris itu sebagai wakil dari negara pemenang Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik, yaitu sebagai wakil Amerika pada saat itu. Nah, ini Belanda ikut, atau kalau dalam buku itu istilahnya membonceng, ya. Bonceng sekutu ini masuk ke wilayah Indonesia ini. Jadi inilah bentuk dukungan dari beberapa negara terhadap Indonesia. Maka perlunya adanya dukungan ini karena sebagai pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam memperoleh simpati atau dukungan dari internasional diantaranya adalah mengikuti organisasi. Di organisasi yang sifatnya organisasi regional
regional, contohnya ASEAN ya. Kemudian yang sifatnya internasional itu seperti PBB. Di Indonesia kemudian juga tergabung dalam PBB. Serta Indonesia itu tidak memihak kepada blok, baik itu blok barat maupun blok timur, jadi nanti sifatnya adalah netral, maka Indonesia menjadi negara non-blok. Jadi inilah upaya yang dilakukan Indonesia. Jadi perjuangan yang dilakukan oleh pendahulu kita itu sangat berat. Awal kemerdekaan itu masa-masa yang sulit, baik itu dalam bidang politik maupun ekonomi, baik itu dalam mencari pengakuan dunia internasional, maupun di bidang ekonomi yang pada saat itu masa peralihan dari kolonial ke nasional itu kas Indonesia itu mengalami kekosongan, sehingga perlu diupayakan nanti dari berbagai cara, salah satunya tadi dengan India mengadakan kerjasama. Ini dari beberapa hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang terpenting dalam pembelajaran sejarah itu adalah kalian bisa mengambil hikmah dari suatu peristiwa ya. Jadi peristiwa, kemudian karakter-karakter yang baik dari para pemimpin kita itu nanti bisa kita contoh ya. Dari beberapa hal tadi, bahwa perjuangan itu termasuk dari sifat nasionalisme yang dimiliki oleh para pendahulu kita, sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sekarang ini. Jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa, jadi nanti sebagai calon pemimpin harus punya jiwa nasionalisme, salah satunya yaitu cinta terhadap Indonesia. Jadi kalau wujudnya sekarang itu apa cinta terhadap Indonesia itu? Ya, contohnya mengikuti upacara dengan sungguh-sungguh, kemudian yang selanjutnya mencintai produksi dalam negeri. Ya, walaupun sekarang ini kebanyakan yang kita gunakan itu adalah produksi luar negeri ya. Sekolah sandal jepit ya, sekolah Cina ya. Baiklah itu. Kemudian bisa kita simpulkan dari materi kali ini. Siapa yang mau menyimpulkan dulu? Jadi kesimpulannya bahwa yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan itu masih cukup sulit, terutama dalam bidang pemerintahan atau politik, karena dengan masuknya Belanda ke Indonesia itu nanti memecah belah wilayah kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kedua, di bidang ekonomi juga mengalami kemerosotan ataupun kas kosong tadi karena masa peralihan dari masa kolonial ke masa nasional ini. Nah, inilah kita bisa mencontoh dari beberapa perjuangan para pendahulu kita, sehingga kita yang hidup di alam merdeka ini harusnya sudah bersyukur karena tidak lagi berperang secara fisik, tetapi dalam mengisi kemerdekaan sekarang ini hal-hal yang kalian lakukan diantaranya adalah bekerja keras, kemudian belajar rajin, dan itu yang bisa kalian sumbangkan untuk negara ini. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini, bahwa kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.